Oke, untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung saja ke materinya untuk video yang ini. Yang pertama yang akan kita cek adalah saham Adaro yang hari ini turun cukup dalam 6% lebih ya. Sekelas Adaro bisa turun 6% lebih hari ini. Ke level 3.300 kira-kira besok gimana? Hampir ARB ya, cuman nggak ARB ini untuk Adaro hari ini masih ada 3 bit antrian ya. Jadi kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Adaro aslinya net sell 25,9 M hari ini tanggal 4 Januari. Dan kira-kira siapa yang keluar untuk hari ini? Ini Adaro hari ini tanggal 4 Januari. Secara keseluruhan didistribusi oleh ZP ya. ZP-nya ini ZP asing. ZP asing hari ini net sell 69 M dan ZP lokalnya net sell juga ya. Net sell 15,6 M. Untuk lokalnya selain ZP ada BBMG. MG net sell loh hari ini. Dan kalau kita perhatikan hari ini market-market utamanya MG. Ya mungkin MG tadi mau naikin mungkin ya. Cuman nggak kuat, makanya ikut jualan. Nggak menutup kemungkinan seperti itu ya. Soalnya untuk hari ini MG net sell 22,8 M. Padahal untuk MG itu beberapa waktu terakhir cenderung akumulasi. Coba kita cek dari tanggal 1 Desember aja. Untuk saham Adaro ini yang paling banyak pegang barang itu ada DX, CP, EP, AZ, MG ya. MG lumayan banyak. Lalu kita cek di tanggal 1 Desember pegang 70,8 M ya. AVGP-nya di 3.700-an berarti floating loss 400-an poin, lumayan banyak untuk MG floating loss-nya. Dan yang distribusi ini AKBK, ZP, CS asing semua. Cuman yang menariknya hari ini untuk AKBK-nya masuk ya. Tadi itu AKBK masuk hari ini tanggal 4 ya kan. Untuk AKBK masuk 18 M, untuk BK-nya AK-nya masuk 13,8 M. Jadi kemungkinan untuk besok ya jangan buru-buru entry soalnya untuk hari ini MG-nya net sell dan untuk ZP-nya juga net sell ya. Kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 3.180 itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau melihat transaksi hari ini sih mungkin menurut saya besok cenderung masih merah ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat 3.180-an ya, mungkin di 3.200 ke bawah. Kalau udah ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy di area situ ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya saat ini ya 34, 30, 34, 40 sudah jadi resisten Adaro. Untuk saham selanjutnya yang akan kita cek adalah saham Bumi ya, dan untuk saham Bumi hari ini turun cukup dalam ya. Tepat hal tadi open gap atas sih. Sedikit open gap atas. Tadi open di 168 untuk saham Bumi, tapi close di 155 ya. Ini 1 poin di bawah supportnya. Ya, ini di area support sih. Jadi kalau besok langsung merah, mending wait and see aja dulu. Takutnya untuk saham Bumi bisa nutup gap di area sini ya. Pas tanggal 3 Oktober. 4 Oktober kan ada gap up yang belum ketutup. Walaupun untuk asingnya itu masih hold untuk di saham Bumi. Cuman kalau secara technical jebol di bawah misal besok masih merah ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Bumi bisa ke area 120-an. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini di saham Bumi gimana? Hari ini tanggal 4 Januari untuk asingnya net sell 7,8 M, 7,6 ya. 7,6, nggak banyak-banyak banget sih. Untuk saham Bumi hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan untuk asingnya yang keluar itu AK, BK, CC, RF, NI ya. Jadi untuk CS-nya masih hot. Kemungkinan untuk hari ini di saham Bumi yang masuk YP, ZP versi asing. Ini untuk asingnya. Kalau kita cek secara keseluruhan hari ini walaupun turun untuk saham Bumi, turun lumayan ya. Turun 6% lebih. Untuk saham Bumi turun 6% lebih. ARB enggak ya? Kayaknya belum ya. Oh, ARB. Jadi untuk saham Bumi hari ini ARB ya. Hari ini ARB dan yang nanti di harga overnya sebenarnya sih nggak banyak. Ya masih normal lah ya, 19 ribuan lot ini nggak dibandingkan dengan bawah-bawahnya masih lumayan normal untuk harga overnya.
Jadi mudah-mudahan untuk besok nggak open gap bawah aja untuk saham bumi ya. Kalaupun open gap bawah ya sebenarnya sebenarnya nggak masalah ya. Soalnya untuk saham bumi eh, di sini juga ada gap. Mungkin akan nutup ke area 140-an ya kalau besok masih merah. Lihat aja besok untuk saham bumi. Kalau masih merah jangan buru-buru entry. Tapi untuk hari ini sih ada yang nampung ini. IF ya. Hari ini IF masuk 22,7 ya net buy. Walaupun harga saham bumi ARB ditampung sama IF ya. IF net buy AVGB-nya di 156. 156 pas di area ya di area supportnya ya, di area resisten. Untuk saat ini sih 156 udah jadi resisten, soalnya untuk hari ini close di 155. Untuk besok sih lihat aja di awal market, kalau langsung merah ya jangan buru-buru entry, tapi kalau langsung hijau dan ada yang jaga harga di area 156, 157 ke bawah, ya itu kalau mau spekulasi buy ya, mengingat untuk hari ini saham bumi ini turunnya itu diakumulasi oleh IF. Oke, itu untuk saham bumi ya. Perhatikan saya besok di awal market gimana. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Tapi kalau langsung hijau mungkin kalau mau spekulasi buy, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya ya di 156 ini udah jadi resisten terdekatnya. Bisa breakout di atas itu ya resistennya balik lagi di 173. Tapi kalau langsung merah ya ada kemungkinan tutup gap di area sini untuk saham bumi. Oke, itu untuk saham bumi. Untuk asingnya sih masih kebanyakan hold ya, seperti CS itu kan masih hold di saham bumi. Kalau kita cek aja dari tanggal 24 November, kita cek aja dari tanggal 1 November ya, untuk asingnya gimana di saham bumi. Nah, kita cek dari 1 November untuk asingnya masih net buy 286,5 M, lumayan banyak, AVG-nya di 180. Di area sini ya, berarti floating loss untuk asingnya secara keseluruhan. Jadi ya mungkin yang nyangkut kalau masih mau hold di saham bumi lumayan berani ya. Tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin yang kalau mau average dan bisa pertimbangan kalau udah nutup gap di area sini. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya, yang hari ini juga turun lumayan dalam. Pegas loh. Apakah kesempatan buat entry? Kalau secara teknikal jebol dua support sekaligus ya hari ini. Di area sini jebol 1720, di area 1680 juga jebol. Cuman hari ini untuk saham Pegas itu sempat ada perlawanan naik ya, ini cuman nggak terlalu kuat. Kira-kira besok gimana? Kalau secara technical support selanjutnya ada di 1640, resisten terdekatnya ada di 1680. 1680 resisten terdekatnya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Pegas hari ini untuk asingnya gimana? Kalau kita cek dari tanggal 1 November cuma net B15 M aja. Kalau untuk hari ini untuk saham Pegas asingnya net sell 1,8, nggak terlalu banyak sih ya. 1,8. Ya mungkin untuk saham Pegas itu mulai rebound lagi kalau asingnya mulai entry masuk ya. Soalnya untuk beberapa hari terakhir untuk saham Pegas, beberapa minggu terakhir ini untuk asingnya cenderung nggak terlalu banyak transaksinya ya, dan untuk hari ini juga didistribusi oleh CS sih. CS-nya ini CS versi lokal, cuman ya distribusi ini lokal, CSAK lokal. Seperti untuk saham bumi hari ini CSAK versi lokal ya, mereka murni distribusi, tidak melakukan mereka 100% transaksinya sell ya. Dan ini di saham Pegas. Dan untuk asingnya yang masuk ada AK CS versi asing masuk ya. Sebenarnya untuk saham bumi kalau masih mau lumayan berani ya, kalau masih mau average down lagi bisa pertimbangkan dekat-dekat kalau jebol di 1640 bisa pertimbangkan dekat-dekat 1585 ya. Oke, itu untuk saham Pegas ya. Mungkin di awal market untuk besok gimana ya? Kalau menurut saya sih lihat transaksi hari ini market maker utamanya AK, AK-nya Netcell, YP masuk 8,1 ya, nggak terlalu rame. Jadi ya kalau mau entry bisa pertimbangkan, kalau mau spekulasi buy dekat-dekat 1640 ya.
Kalau naik bisa breakout di atas 1680 itu malah bagus untuk saham bekas. Paling untuk besok kalau menurut saya sih masih konsolidasi di range area 1640 sampai 1680. Kalau masih cenderung sepi ya. Kalau jebol di bawah itu ya mending wait and see aja dulu untuk saham bekas. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita cek saham ADMR yang hari ini turun ya, gagal breakout walaupun kemarin aslinya masuk lumayan di saham ADMR ternyata hari ini langsung dibanting 6,4%. Masih betah ya di zona konsolidasinya untuk saham ADMR, tiktokan terus di area sini. Dan ini sih di area support, mungkin kalau mau spekulasi buy besok ya, disclaimer. Siapa tahu naik lagi kan lumayan, naik 43% kan di saham ADMR. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, ADMR untuk aslinya apakah masuk? Net sell, hari ini aslinya net sell. Kemarin itu masuk loh untuk aslinya. Kemarin tanggal 3, ya kan untuk tanggal 3 kemarin masuk 20-an 3M ya, 23M, tapi hari ini net sell lebih banyak 26M ya. Kemungkinan sih itu yang bikin turunnya mungkin ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ADMR. ADMR hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan hari ini didistribusi oleh AKMG ya, AK-nya net sell 18M dan AK-nya ini AK asing, AK RX versi asing jualan. Menurut saya sih untuk besok ya nggak menutup kemungkinan untuk saham Adaro. Kalau lihat secara historis sih lumayan kuat ya, selalu dijaga di area sini. Kalau mau spekulasi buy mungkin disclaimer, karena walaupun hari ini aslinya najal didistribusi, mungkin kalau besok merah itu harganya habis turun ke arah sini mungkin mantul naik lagi ya. Berarti kan level ini kalau sekiranya ada yang jaga harga nggak bisa breakdown di bawah 1630. Kalau mau spekulasi buy tiktokan ya, disclaimer ya, ini sudah di area support, cuman hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah itu untuk saham ADMR. Ingat untuk saham sektor energi untuk hari ini merah semua ya. Ya kebanyakan merah sih. Turunnya dalam-dalam juga seperti bekas turun dalam, Adaro turun dalam juga ya. Untuk ADMR hari ini juga turun dalam, Medco pun juga hari ini turun ya. Oke, itu untuk saham Adaro ADMR ya. Tetap disclaimer untuk besok sih perhatikan aja level 1630. Mungkin kalau masih ragu ya jangan entry dulu ya. Walau misal ragu karena hari ini sektor pertambangan merah turun cukup dalam ya, untuk besok sih amannya jangan ambil resiko ya. Cuman ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Adaro. ADMR, sorry, untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham ITMG yang hari ini juga turun cukup dalam 3,9% ya, jebol juga ini support 38.600. Secara teknikal untuk support terdekatnya sih di 37.150 lah area sini untuk area support terdekat ITMG. Mudah-mudahan sih untuk besok enggak jebol aja di bawah itu ya. Ini udah mulai berdampak ya, mungkin harga komoditasnya terhadap harga sahamnya. Oke, itu untuk saham ITMG secara teknikal support terdekatnya ada di 37.100 ya. Mudah-mudahan ada yang jaga harga aja di area sini. Kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Takutnya untuk saham ITMG kalau sampai jebol di bawah 37.100 bisa ke area 35 ribuan ya. Mengingat di sini juga ada gap up yang belum ketutup ya. Kalau mau tutup gap berarti ke area sini dulu untuk saham ITMG. Tapi kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana? ITMG hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan untuk aslinya net sell 16M. Aslinya net sell 16M di saham ITMG. Untuk ITMG hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan ADP BB 100% jualan sih untuk lokalnya. Untuk aslinya yang keluar ada DX, YUCC, ketiganya murni jualan, tidak melakukan pembelian sama sekali. Kemudian untuk yang masuk BK. Hari ini di ITMG didistribusi, jadi untuk besok ya jangan buru-buru entry. Tapi tetap disclaimer, kalau mau entry sih bagusnya kalau ada yang jaga harga di range area sini ya.
antara 36 ribuan ke atas. Ya cuma nanggung sih kalau sampai jebol di bawah 37.100 ya, takutnya menutup gap di area sini ya. Jadi kalau jebol di bawah 37.100 mending wait and see aja dulu untuk saham ITMG. Oke, itu untuk saham ITMG hari ini sih di distribusi walaupun nggak terlalu banyak ya, cuman ya karena untuk candlenya ini strong bearish ya, bearish Marubozu. Jadi di awal market awalnya amannya mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham ITMG perhatikan saya level 37.000, 37.100. Untuk selanjutnya kita cek saham ENRG ya, yang hari ini di saham ENRG turun 4% lebih juga ya, dan ini jebol 290, jadi hati-hati. Kalau besok masih turun bisa ke area 258 untuk saham ENRG ya, kecuali besok bisa balik lagi di atas ya, berarti masih konsolidasi di range area 390 ke atas. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini ENRG hari ini tanggal 4 Januari aslinya net sell 1,7 M, aslinya net sell ENRG ya, hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan didistribusi juga oleh MG. Untuk asingnya yang keluar ada BK, yang masuk ZP. Untuk lokalnya distribusi oleh MG. Jadi lokalnya distribusi, asingnya juga net sell untuk saham ENRG hari ini. Walaupun tadi ditarik naik ini, cuman kalau lihat transaksi hari ini sih untuk besok di awal market mending wait and see aja dulu ya. Market maker utamanya hari ini di saham ENRG, MG, BK, YP ketiganya net sell semua. Dan untuk BK versi asing ini 100% selling ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Kalau mau entry sih bagusnya bisa pertimbangan dekat-dekat 258 kalau ada yang jaga harga untuk saham ENRG. Oke, itu untuk saham ENRG untuk saat ini 290 udah jadi resisten terdekatnya, untuk supportnya secara teknikal ada di 258. Oke, itu untuk saham ENRG, tutup disclaimer. Selanjutnya kita cek saham PTBA yang hari ini juga turun ya, sektor pertambangan hari ini turun, kebanyakan turun, ya nggak turun itu Ruis ya, Ruis itu pertambangan bukan. Untuk hari ini PTBA turun 2 lumayan dalam juga 2,95% ya, ke level 3.620, dan ini close pas di area resist support. Kita lihat aja besok kalau langsung hijau ya bisa jadi kayak tanggal sini ya, 12 Desember kalau langsung hijau, tapi kalau langsung merah mending wait and see aja dulu karena nggak menutup kemungkinan support selanjutnya ada di 3430. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini apakah ada yang nampung di saham PTBA ya, untuk hari ini aslinya net sell 12,2 M. Aslinya net sell jadi lumayan banyak juga di PTBA. Hari ini tanggal 4 Januari secara keseluruhan didistribusi ya untuk sampai TBA ya, BK, YU, KZ, AK, ZP keluar dan mereka asing. Ya kan asing BK AK-nya. Dan ditampung oleh untuk lokalnya ya masuk ada YPGR ya. Kalau lihat transaksi hari ini sih untuk besok mending wait and see aja dulu untuk saham PTBA walaupun udah pas di area support ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Takutnya kalau masih merah, misal besok langsung merah sih amannya wait and see aja. Tapi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham PTBA kalau langsung merah ya support terdekannya di 3430. Jebol di bawah itu ya bisa ke 33.310. Selanjutnya kita cek saham Ruis yang hari ini digoreng naik 2 hari terakhir naik ya, hari ini naik 21% lebih. Kira-kira besok gimana, apakah masih ada kemungkinan naik, dan kalau naik target kenaikannya ke area ke harga berapa, ke level berapa untuk saham Ruis. Coba kita cek siapa yang hari ini goreng saham Ruis. Lumayan
rame ya hari ini, lumayan fluktuatif untuk valuasinya juga 100 lebih untuk sekelas Ruiz. Hari ini BQ digoreng oleh BQ sih. Kalau kita cek hari ini yang jadi market maker utamanya BQ ini, kita bisa lihat barang-barang cukup jelas sekali. Untuk valuasi transaksinya BQ 104M ya hari ini, dan net buy 10,2 masih net buy. AVGB-nya di 313, 313. Floating profit ya, cuman nggak ya lumayan sih floating profitnya. Untuk AVG-nya hari ini masih di atas 298, jadi secara teknikal untuk support terdekatnya itu di 298, udah di tengah-tengah seperti ini sih nanggung ya kalau mau entry. Tapi kalau mau nyopet-nyopet sebenarnya besok nggak menutup kemungkinan kalau BQ NHK di awal-awal market masih bisa naik ya, target price selanjutnya ada di 362 kalau besok masih hijau. Perhatikan saja level ini apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Mungkin yang udah floating profit, kalau mau taking profit bisa pertimbangan dekat-dekat 362 ya. Kalau lihat hari ini untuk BQ-nya masih net buy, market-marketnya juga BQ juga ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan besok naik ya, walaupun ada GR yang jualan 9,8M. Kalau kita cek dari kemarin tanggal 3, selain GR, KI ya yang jualan. BQ, emang BQ cenderung masuk sih. Kalau kita cek dari tanggal 3 kemarin ketika saham Ruiz itu mulai digoreng, market maker utamanya BQ nih. Dan BQ-nya ini BQ lokal. AVG buy-nya kalau kita cek dari tanggal 3 kemarin di 298, jadi floating profit-nya lumayan. 200 ya, amannya sih kalau mau entry ya buat copet-copet aja ya di saham Ruiz ini. Pertimbangan saya area sini kalau mau taking profit 360, kalau bisa breakout di atas itu ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan masih naik ya, selama BQ-nya belum distribusi mungkin ya. Kalau BQ-nya masih net buy mungkin masih bisa dinaikin lagi. Perhatikan saya level ini kalau besok naik ya 360. Untuk supportnya ada di 298, lumayan di bawah sih. Kalaupun besok ARB ya sepertinya nggak ke area support ya. Tapi kalaupun besok ARB paling ke area sini sih. 300-an, masih di atas 300-an ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan besok di awal market masih hijau untuk saham Ruiz. Perhatikan saya level 360. Oke, itu untuk saham Ruiz, dan mungkin ini aja dulu untuk video yang ini ya. Tetap disclaimer, terima kasih.